Singkatnya, ketika mereka sampai di pos 2, mereka ini duduk. Dan kondisinya Ilham, Kus, Joni itu duduk di bawah cuy, di tanah lah gitu kan kayak duduk. Nah sedangkan si Jaya ini duduk di pohon yang tumbang. Ada melintang begini cuy. Dia duduk, kondisi tangan ini ke belakang. Dia ngerasa nih kok kayak basah, perasaan ini gunung lagi nggak hujan gitu kan. Air apa ya? Pas dilihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang si Jaya lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but dan jangan lupa ngopi. Kali ini gua nggak ngopi, minum es yang seger-seger. Karena lagi panas banget kan di luar. Dan kemarin gue terakhir naik Cibodas itu kapan ya? 2017 sampai 2018. Dan kemarin gue baru lintas Cibodas Putri gitu dan ngerasain aduh, capek banget sumpah. Tidak rekomendasi dah kalau misalkan kalian pengen lintas-lintas kayak gitu ya. Ya kecuali kalau 3 hari 2 malam kayak gue ya nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksa untuk 1 hari menurut gue capek. Karena estimasi pembagian waktunya kalian harus pintar-pintar. Karena jujur seserem-seremnya Gunung Gede nih via Cibodas dan Putri, menurut gue lebih sereman Cibodas kalau untuk turun malam. Karena gue pun pernah turun malam Cibodas itu paling malam jam 8 dan nggak pernah berani sendiri. Bahkan sampai detik ini pun gue kalau via Cibodas sendiri, mungkin kalau masih jam 7 jam 8 gue masih berani. Tapi kalau lebih dari jam segitu gue nggak berani. Kalau di Putri kan gue jam 12 malam aja gue berani turun sendiri gitu cuy. Dan seru-seru kemarin itu. Dan sekarang kita bakal bukan ngelanjutin sih, bakal nyeritain si Jaya dan 3 orang lainnya nih. Jadi sekarang tuh ada tim baru yaitu si Joni kan. Nah pada saat itu tuh Joni ini dia tuh pengen naik ke Gunung Jawa Tengah. Dan akhirnya dikasih opsi tuh mau mana nih, ada Merbabu, ada A, B, C, D gitu kan. Akhirnya kayak milih Sumbing kali ya, enak gitu kan. Ya udah kalau mau Sumbing, mereka semua itu udah kayak ya udah klop aja kan, nggak perlu mikirin siapa yang harus bawa ini. Joni ngasih duit, Ilham ngasih duit, plak gitu kan. Ya si Jaya mah tinggal enaknya aja, tinggal belanja, ada sisa buat beli rokok dan sebagainya. Dan Jaya pun bukan tipikal orang yang suka ngentit sih. Jadi kalau ada sisa ya nih, ada sisa nih, ya paling biasanya suruh ya udah buat nanti simaksi atau ya udah keep aja buat beli rokok lu dan sebagainya gitu kan. Singkat cerita, mereka ini sudah prepare semuanya. Dan awal-awal ini mereka ini berangkat memang sudah diagendakan berangkat itu pengen sampai sana tuh pagi lah gitu kan. Tapi ternyata yang biasa dipakai itu kan mobilnya Ilham nih. Baru keluar tol atau bisa dibilang masuk tol, itu mobil tiba-tiba mogok. Yang dimana pada saat itu pun walaupun Jaya agak sedikit ngerti dengan permobilan nih kalau ada kendala, tapi gara-gara ya memang masalahnya itu bisa dibilang mobilnya ini agak ngadat-ngadat gimana gitu dan nggak terlalu paham juga si Jaya. Wah bisa nih angkat tangan nih kalau ngebenerin kayak beginian. Dan si Ilham pun nyoba benerin juga, dia juga nggak bisa. Sampai akhirnya nelpon lah mobil derek gitu kan. Dan bengkel yang memang sudah jadi langganan si Ilham akhirnya dijemput. Nah kan kondisinya nggak ada mobil nih. Akhirnya si Joni ini bilang, udahlah pakai mobil gua aja, dia bilang. Ya udah, akhirnya mereka balik lagi ke rumah si Joni ngambil mobil. Dan udah dari situ ya udah mereka lanjut tuh. Dan estimasi yang seharusnya mereka
nyampe ke sana itu agak subuh mungkin atau pagi gitu kan. Jadi akhirnya mereka harus ngaret dulu tuh gara-gara kejadian mobil mogok ini. Dan di sepanjang perjalanan pun tidak ada kendala apapun. Bahkan tidak ada pemikiran hal yang aneh-aneh dari keempat orang ini cuy. Singkat cerita mereka sampai di base camp Sumbing. Mereka itu langsung beres-beres dan mereka itu mulai melakukan pendakian itu sebelum jam 12 nih coy. Jam 12 siang ya. Sebelum melakukan pendakian ini sempat ada mereka ini ketemu dengan 8 orang coy. Jadi bisa dibilang ini tuh mungkin satu rombongan kali ya. Dan di situ pun Joni, Jaya, Ilham bahkan Kus pun sempat ngobrol dengan si rombongan ini. Dan termasuk Ilham pun ya ngobrol sama si ketuanya gitu kan. Kenapa 8 orang ini diajak ngobrol? Karena di situ tuh ada cewek yang cakep-cakep cuy. Ya kurang lebih sekitar 2 atau 3 orangan menurut Jaya pada saat itu. Cewek itu cakep-cakep, buset, cakep-cakep banget. Bahkan si Joni pun sampai bilang, perasaan lu sering naik gunung tapi kok lu gak pernah bawa cewek ya Jay? ya di tim ini mah kalau bawa cewek semuanya rungkat. Ceweknya nggak ada yang benar. Lah gak benernya? Udahlah kagak usah dibahas, panjang ceritanya. Nanti kalau kapan-kapan lu mau bawa cewek bawa aja dan lu rasain aja nanti kayak gimana. Ah gak mau ribet. Jangan kan bawa cewek ke gunung. Bawa cewek makan aja ribet. Ditanya mau makan apa malah jawabnya terserah mulu. Singkat cerita mereka udah ngobrol dan akhirnya rombongan 8 orang itu udah jalan nih cuy. Nah si Ilham ini kan memang nyantai kan. Rombongannya tuh memang selalu nyantai lah. Estimasi kita ya kalau bisa cepet sih sebelum maghrib kita udah sampai harusnya, dia bilang gitu kan. Cuman ya kalian tahu sendiri kalau namanya udah tim atau memang orangnya tipikal tukang nyebat nih cuy. 5 menit jalan atau 10 menit jalan tiba-tiba udah sembat. Jalan lagi tiba-tiba sembat lagi. Kayak gitu aja terus. Bahkan rombongan yang 8 ini sampai nggak kekejar gitu kan. Nah singkatnya ketika mereka sampai di pos 2 mereka ini duduk. Dan kondisinya Ilham, Kus, Joni itu duduk di bawah cuy, di tanah lah gitu kan kayak duduk. Nah sedangkan si Jaya ini duduk di pohon yang tumbang. Ada melintang begini cuy. Dia duduk, kondisi tangan ini ke belakang. Dia ngerasa nih kok kayak basah, perasaan ini gunung lagi nggak hujan gitu kan. Air apa ya? Pas dilihat Jaya itu kaget, ternyata tangannya itu berlumuran cairan merah. Wih, apa nih gitu kan. Apaan sih kata anak-anak tuh. Bawel banget, berisik banget, bukannya nyeduh kopi atau gimana gitu kan. Dan pas dikasih lihat ke anak-anak yang lain dia bilang, ini apaan anjir, dia bilang gitu. Coba cium. Dan anehnya si Jaya ini nurut cuy, disuruh dicium nih. Dicium sama dia. Kenapa gue mau-mauan aja dicium gitu kan. Ternyata baunya tuh bau amis atau anyir gitu cuy gitu. Jadi si Jaya ini udah berasumsi bahwa ini bukan cairan merah biasa, bukan getah atau apapun gitu kan, kayak ya mungkin darah gitu kan. Tapi punya siapa? Kok bisa ngembeng gitu pas dicek. Wah ini apaan lagi ya. Perasaan naik gunung gak pernah ada aman-amannya. Ilham ini bilang, ya udah lu ambil tanah lu gali tanah dikit, dia bilang lu aurin pakai tanah aja, dia bilang gitu kan. Mau nggak mau tuh pada saat itu akhirnya diaurin tanah, dan setelah diaurin pakai tanah pun ya udah tuh akhirnya Jaya pun nyuci tangannya dan nyeduh kopi lah di situ. Sempet nanya nih Jaya nih, itu darah siapa ya? Lah mana gue tahu, kita aja baru kesini tiba-tiba lu nanya gua, kata Ilham kan gitu. Joni juga bilang, iya lu aneh, orang kita baru sampai tiba-tiba lu nanya itu punya siapa. Ya udahlah biarin aja. Ya siapa tahu itu bukan darah atau gimana gitu kan. Udah cuek bikin kopi Pak, bikin kopi, dia bilang. Gue pengen kopi nih. Siap bos. Bikinlah kopi. Mereka nyantai-nyantai dan gak kerasa waktu pun pada saat itu udah mulai sore. Singkat cerita mereka meneruskan perjalanan lagi nih setelah ngopi dan nyemil-nyemil kan. Melewati pos 2 ya mungkin jalan 10-15 menit. Joni ini teriak, itu siapa cuy? Kok masuk semak sih? Dia bilang gitu kan. Semua atau teman-temannya ini langsung nengok. Set. Mana masuk semak? Lah itu tadi di situ. Dan Ilham pun yang kondisinya pada saat itu paling depan, dia tuh kayak benar-benar ngelihat. Nggak ada John, nggak ada siapa-siapa di situ. Ada kok di situ. Bahkan Joni itu sampai lari ke depan dan ngeliat dong ke arah yang memang
ditembusin jalur ke semak itu gitu kan. Ah iya ya kagak ada. Tadi di sini nih. Ah lu mah ngalu kali udah kecapean gitu kan. Kalau capek bilang aja kita istirahat lagi nih. John itu bilang, enggak kok gue ngeliat. Udah nggak apa-apa kalau emang lu ngeliat, nggak apa-apa kali, itu bukan tamu tadi undang, dia bilang gitu kan. Nah ya udah dah, jalan lagi mereka tuh. Mereka masih aman dan masih santai banget nih cuy. Jalan lagi setelah dari kejadian itu dan jalannya itu santai, dan singkat cerita mereka udah mau sampai di area camp. Dan sampai di area camp itu sekitaran jam 6. Tapi sebelum sampai nih, itu ketemu dengan si leader 8 rombongan itu. Yang dimana si 8 rombongan ini, ketuanya itu yang ketemu itu, dia bilang, Bang, kalian ketemu satu cewek nggak? Disebutin lah ciri-ciri dari si perempuan itu. Ilham, Joni, Jaya, dan Engkus, mereka semua bingung dong, kayaknya kita nggak ngelihat dah. Beneran deh nggak ngelihat kita. Di situ tuh dikasih taulah kronologi kejadiannya, bahwa rombongan 8 orang ini, mereka tuh kehilangan 1 orang temennya, yang dimana sebetulnya si orang ini tuh dengan kondisi nggak di belakang, nggak di depan juga, tapi memang benar-benar di tengah, dan kondisinya pun tidak ditinggalin, dan memang selalu dipantau cuy, karena memang si perempuan ini sedang sakit. Tapi entah kenapa ketika udah sampai di area camp, yang lain pun kayak ngerasa nggak fokus dan ngerasa kalau si cewek tersebut itu masih ada dalam rombongan. Makanya mereka nggak terlalu panik, dan tiba-tiba kok kayak hilang. Sudah dicari di area camp, udah keliling, tapi masih nggak ketemu juga. Hilang maksudnya kayak kita nggak nemu kan. Di situ pun Joni kayak inget, Bang, pakai jaket ini, pakai ini gitu kan, dikasih tahu. Iya bang, lo di mana? Di situ pun Joni ngasih tahu, tuh kan bener. Gua kata dia apa? Gua ngelihat dia itu yang waktu di pos 2 pada saat itu cuy. Joni itu kan bilang kayak gitu. Wah yang bener lu Jon. Ya ilah ngapain gue bohong sih, kan dari awal juga gue udah teriak-teriak itu orangnya. Dan gue udah teriak-teriak bahwa ada orang masuk semak kan. Kalian gak pada percaya. Ya kan kita juga kagak ngeliat, Kak. Lu tahu sendiri pas lu tunjukin kita nengok semua, dan si sosoknya pun atau orangnya pun itu nggak ada. Iya sih. Yaudah gini aja bang, kata Ilham. Yaudah yuk balik lagi ke tenda, kita rundingin dah. Nanti insya Allah gua dan tim gua itu bakal ngebantuin kalian. Singkatnya nih cuy, mereka ini akhirnya masang tenda dulu, nyantai-nyantai, sedangkan Ilham itu ngobrol-ngobrol lah dengan si ketuanya gitu kan, ngobrol-ngobrol. Dan udah diputuskan lah untuk Ilham ikut nyari si perempuan ini. Singkatnya, jadi Ilham ini minta untuk si ketuanya minta turun ke bawah. Dia itu minta agar tim evakuasi atau ikutan nyari juga gitu kan. Intinya minta tolong sama pihak base camp. Sedangkan Ilham, Jaya, dan Engkus itu akan nyari si cewek ini. Kita sebut aja namanya Vina lah ya. Akan nyari si Vina ini ke area ya yang sudah dilihat sama si Joni ini. Udah ada pembagian tugas itu. Si Ilham juga negesin untuk ke temen-temennya supaya jangan panik. Dan nanya lagi, kalau misalkan di tenda itu masih ada seniornya nggak kalau lu turun? Masih ada kok. Karena memang Ilham ini ngerasa nggak enak kan, akhirnya memilih si Engkus, lu bantuin tim ini deh untuk nenangin gitu kan, supaya mereka itu nggak kenapa-napa. Engkus mah nurut-nurut aja. Ya udah deh, di sini gitu kan. Si Jaya mulai gerendengan, enak bener kagak ikutan nyari, kita malam-malam nyari ke semak. Ya udah nih tukeran, dia bilang gitu kan. Ah nggak deh, gue ngikut sama si Ilham aja, udah jelas sama si Ilham aman, nyaman gitu kan. Ya walaupun gua barengan sama si Dablek sini, sama bos satunya gitu kan, sama si Joni maksudnya gitu. Ya udahlah, gua mendingan ikut sama si Ilham aja. Ya udah tuh, pembagian tugas sudah selesai, mereka turun, dan itu pun bareng. Ketika sampai pos 2 itu mereka bareng dan masih lagi. Jon, lu ngeliat di mana? Di sini nih. Gua ngeliat itu kalau nggak salah di semak ini. Mereka tuh belum masuk ke semak nih cuy. Jadi Ilham ini sempat nyinterin. Nggak ada. Wah yaudah yuk kita turun. Kita masuk ke semak lagi gitu kan. Masuk, di situ pun kayak ada jalan setapak, bukan jalan setapak sih ya. Semaknya tuh nggak terlalu rimbun-rimbun banget, tapi kayak ngebentuk sebuah jalan gitu kan. Jalan terus, dan Jaya kondisi paling belakang kan.
agak merinding. Ya walaupun pada saat itu memang nggak ada apa-apa cuy. Seolah menurut si Jaya itu kayak ada yang ngikutin gitu kan. John ini bilang, apaan sih lu, penakut banget dah ngikutin. No, kagak ada, udah gue tengok. lu jangan begitu, lu jangan nakut-nakutin, lu lama-lama kayak ngkus, lu suka nakut-nakutin. Iya beneran kagak ada apa-apa. Jadi mereka tuh jalan itu agak sedikit membungkuk begini cuy, karena semaknya tinggi gitu kan. Tapi nggak terlalu rapat tuh, kiri kanannya masih ada celah gitu. Mereka terus jalan dan Jaya benar-benar ngerasa bahwa di belakangnya itu ada yang ngikutin gitu kan. Dan kondisi si Jaya ini selalu megang bagian baju dari si Joni, dipegang gitu. Lu apaan sih, kayak bocil banget dah. Lu udah sering naik gunung, sering ketemu demit, masih aja takut, dia bilang gitu kan. Udah ajan bawel, gue megang doang, emang apa sih? Takut nyasar gue, takut ditinggal lari sama lu. Ya elah, ditinggal lari gimana, secara badan lu sama gue aja gedean gue, lari juga kencengan lu. Lu kalau gue lari nih, lu pasti bisa ngejar gitu kan. Dan dicek nih sama Joni, tuh udah gue cek lagi, nggak ada apa-apa di belakang, gitu kan. Ya udah, iya maaf, dilepasin tuh, jalan lagi. Kali ini Jaya itu ngedenger ada dengusan nafas cuy di kuping ini, gitu kan. Sampai merinding dia tuh kayak, dan nengok, nggak ada apa-apa kali ya, nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Dan si Jaya ini lari sambil nabrak si Joni. Joni pun kayak kesel dong, apaan sih lu Jay, dia bilang gitu sambil nengok, apaan sih lu Jay. Dan di belakang pun ngeliat, Joni pun ngelihat sosok mirip-mirip kayak genderuwo gitu cuy. Dan kondisi taringnya itu panjang, matanya melotot dan gede. Ya lalu ngapa bawa temen si Jai, kalau memang lu gak senang sama gua. Si Joni ini nggak lari ya, tapi dia tuh jalan agak sedikit cepet dan bilang ke Ilham, Ham, di belakang ada temennya Jaya, tolongin apa, dia bilang gitu kan. Si Ilham ini langsung nengok ke belakang, udah nggak ada, udah pergi dia. Dan ditengok lagi sama si Jaya, lah iya udah kagak ada ya. Wih udah kagak ada Jay, udah jalan lagi, dia bilang. Jalan lagi lah mereka dengan kondisi Jaya dan Joni saling pegang-pegangan. Jadi kondisinya ya si Jaya ini megang baju, si Joni megang tangannya si Jaya. Ya intinya kayak orang ribet banget lah gitu kan. Terus jalan, dan mereka tuh entah jalan ke area yang mana gitu kan. Dan Ilham pun sempet nyuruh berhenti nih ke mereka. Berhentilah. Ada apa Ham? Tadi dulu, kita istirahat dulu. Kita udah jalan kayaknya lumayan cukup jauh nih, kurang lebih ke sekitar 20 menitan. Jadi kita nyantai-nyantai dulu dah. Gue mau ngecek situasi dulu nih. Dicek, dan si Joni ini bilang, gue yakin kesini. Lah kan lu yang bilang katanya masuk semak sini. Joni itu kayak garuk kepala, iya sih, tapi kita mau cari kemana, namanya orang hilang. Ilham ini bilang lagi, ya udah sih kita cari aja, namanya juga nyari kan. Kalau ketemu syukur, nggak ketemu ya harus ketemu, kata Ilham tuh. Lah bisa begitu, kata si Joni kan. Udah, lu jangan banyak ngomong, udah nurut baik. Ini kan pengalaman pertama lu, udah percayain aja sama si Ilham. Nah ini ya, Joni pun kayak nurut kan, dan dia pun percaya. Dan akhirnya mereka istirahat, nyebat sebat dulu di situ. Sedangkan Joni ini selalu ngeliatin si Ilham, yang dimana dia tuh selalu ngeliatin situasi. Dan akhirnya Ilham ini, walaupun mereka belum selesai nih nyebatnya, Ilham ini bilang yuk jalan lagi. Nah ketika jalan ini mereka tuh kan awalnya nih kiri terus nih, jalan lurus, tapi nggak ada, entah ya nggak ada belok, nggak ada apa-apa, lurus. Tapi kali ini diajak agak sedikit nanjak jalan. Dan ketika mereka terusan jalan, Ilham ini nyuruh berhenti lagi. Mereka itu ketemu sebuah pohon yang lumayan cukup gede. Dan ketika ngelihat satu pohon itu, Ilham ini nyuruh berhenti dan nyuruh kedua temennya untuk dengerin. Coba deh lu berdua dengerin. Didengerin kan. Dan ternyata ketika didengarkan itu ada suara rintihan atau tangisan cuy, kayak tolong, pengen pulang gitu kan. Itu tuh kayak mereka itu pengen pulang terus gitu kan. Kayak ada suara yang kayak lagi ditahan aja gitu. Joni bilang, itu suara siapa? Ilham pun bilang, lah mana gua tahu John, kan kita baru kesini juga. Ya juga sih. Ya ini udah apa John, lu jangan banyak ngomong mulu, jangan banyak nanya mulu.
Ya kan gue penasaran apa juga. Iya, ngomong-ngomong, kok gunung ini peraturannya lumayan cukup apa sih ya, bukan ribet, lebih ke ketat ya. Ketatnya itu dalam arti masalah dalam kalau orang head nggak boleh naik dalam jumlah 3. Bahkan kalau misalkan ada orang perempuan itu cewek atau naik ke gunung ini tuh dibekali kemenyan dan sebagainya gitu kan. Nah, lu pengen tahu kan kenapa pakai kayak gitu, kata si Ilham. Nanti gua jelasin. Dan lagian si Jaya ini sempet-sempetnya dah nanyain hal yang kayak begituan. Bukannya tadi aja pas trekking nanyain kayak begitu. Ya emang apa sih dia bilang itu kan. Ya namanya juga untuk mengalihkan rasa takut ini. Dan suara itu semakin didengerin semakin kenceng kan. Si Ilham ini bilang bahwa di pohon itu ada orang yang lagi perlu pertolongan kita. Akhirnya mereka bertiga tuh jalan pelan-pelan dan agak sedikit disenterin dan terus dikelilingin gitu cuy. Jadi kayak jalan muter, set dikelilingin. Sampai akhirnya si senter ini nyorot ke muka satu sosok yang serem. Yang gak lain itu adalah sosok genderuwo yang dilihat sama Joni dan si Jaya. Astagfirullahaladzim. Cai, temen lu udah nyampe sini aja. Jalan pintas mana tuh gitu kan. Apaan sih lu gitu kan, kata si Jaya itu. Lu lihat. Jaya ini lihat. Astagfirullahaladzim, lebih jelek dari gua dong mukanya. Bisa-bisanya. Dan ketika mereka lagi ngeliat tuh sosok genderuwo, mereka pun agak teralihkan fokusnya gara-gara di bawah si genderuwo itu ada satu perempuan yang lagi nangis, tapi dengan kondisi nutupin begini. Jangan bawa saya, jangan bawa saya. Suaranya tuh seperti itu. Ilham ini bilang, loh itu jangan-jangan si Pina yang dari 8 rombongan itu. Iya kali ya. Terus itu kok bisa dijagain kayak gitu? Lah mana gua tahu, lu tanya Gi, ngapa itu anak orang diculik begitu gitu kan. Ngadi baik. Terus gimana ini ya? Gini deh, nih gue bakal usir nih sosok genderuwonya. Tapi nanti ketika ini genderuwo udah hilang, Jai lu gendong dah itu cewek gitu ya, dan lu tenangin, jangan lu bikin panik. Ya udah ya siap, dia bilang kan. Singkat cerita, itu sosok genderuwo cuma natap tajam dan tiba-tiba Ilham baca doa sesuatu, sosok genderuwo itu hilang dan kabur. Entah pergi kemana, tapi dengan muka yang benar-benar kayak marah dan kesel, seolah akan ngasih pelajaran atau akan balas dendam ke kelompoknya si Ilham ini. Setelah genderuwo itu pergi dan kondisi si Jaya kan ngedeketin, walaupun ada sempet ketegangan nih cuy, atau ada kayak kepanikan gimana gitu. Tapi akhirnya si Pina ini lumayan cukup luluh dan takluk bahwa ya 3 orang ini bukan setan gitu kan. Jadi kayak ya udah. Dan disitu pun gak lama si Pina ini kayak pingsan dan lemes ya. Sebenarnya masih sadar sih, cuman kayak udah nggak kuat aja kali badannya. Dan pantesan si Ilham ini nyuruh untuk si Jaya ini gendong. Akhirnya digendong kondisi kan memang pada saat itu nggak bawa samping kan, atau ya seadanya aja ini digendong. Kondisi kan kayak nggak enak gimana cuy ya, bukan ngerasa nggak enak ngegendongnya, tapi kayak nggak enak kalau harus megang bagian paha dari si cewek itu. Jaya pun ngerasa nggak enak pada saat itu. Tapi si Jaya pun bilang, Kak maaf ya, ini gue pegang nih dikit-dikit. Joni pun cuma diem aja, enak bener katanya. Apaan sih lu Jun? Orang gue beneran lagi nolongin juga. Iya, ya cuma diledekin begitu dong, sensi banget. Hati-hati, jangan ngegerayang ke yang lain, kata Ilham. Iya Ham. Dan akhirnya mereka terus jalan tuh. Nah kan ketika lagi jalan setelah ditolongin itu, nggak mungkin mereka jalan tuh cepat-cepat atau bisa dibilang langsung nyampe. Tapi mereka itu ngeres beberapa kali karena memang bobot dari si cewek ini pun lumayan gitu kan. Nah ketika ngeres pertama, Jaya ini kan kayak duduk, dibantuin nih sama Ilham sama si Joni. Didudukin dan kondisi si cewek pun lagi lemas gitu kan. Dan pas si Jaya ini ngeliat, wah iyalah apaan lagi yang berikos. Karena dia gak mau teriak nih. Dan bilanglah ke si Ilham, hai, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Ya lu tahu sendiri lah, kayaknya nih cewek lagi datang bulan deh, dia bilang. Ilham pun langsung manggut-manggut kayak mengerti atau paham dengan sesuatu pada saat itu. Wah kayaknya gua ngerti nih gitu kan. Yaudah yuk kita buru-buruan jalan.
Dan ketika digendong lagi nih sama si Jaya, si Ilham ini nyuruh Joni, Jon, tutupin tuh yang itu. Si Joni pun kayak bingung kan, apaan sih? Dan pas dilihat ternyata itu adalah cairan merah yang keluar dari si cewek itu, cuy. Akhirnya Joni pun ngerti kan, akhirnya dikuburin dan jalan. Dan di sepanjang perjalanan si cairan merah ini kayak netes terus, seolah kayak datang bulan itu banyak banget, bener-bener kayak banyak banget. Dan sempat ada pemikiran, ini orang pakai pembalut apa enggak sih gitu kan? Kok bisa-bisanya sampai netes kayak gini? Dan itu pun mau nanya karena memang si ceweknya juga lagi lemes kan, akhirnya ya udah nggak banyak tanya. Cuman ketika mereka mau sampai ke area camp lagi, itu memang kayak seolah banyak sosok yang liatin. Bahkan Ilham pun sempet kayak teriak, pergi lu pada dari sini lu, nggak usah lu gangguin nih cewek gitu kan, nggak ada nih yang bisa gangguin nih cewek, udah pergi gitu, diusir kayak teriak-teriak kayak gitu si Ilham ini. Singkat cerita, mereka dengan teror yang banyak merhatiin dari kelompok si Ilham ini sampai tuh di area camp. Dan ketika sampai di area camp, Ilham ini bilang ke teman-temannya yang lain, tolong bantuin dong, tolong bantuin. Dibantuin tuh. Dan di situ pun memang masih ada perempuan kan, tolong gantiin nih, mereka kayaknya ini temen lu lagi datang bulan ya, dia bilang. Digantiin dan disuruh istirahat. Alhamdulillah pada saat itu udah. Nah, kita akan beralih ke si ketua dari rombongan ini kan. Si ketua rombongan ini ketika turun, dia tuh bener-bener nggak ketemu penampakan apapun, nggak ketemu demit apapun, tapi jalannya itu selalu diputerin di situ-situ aja. Seolah ini ketua rombongan kayak nggak boleh ngelapor untuk ke bawah. Dia tuh kayak kesel kan, terus muter. Kok jalannya ke sini lagi, kok jalan ke sini lagi, sampai saking frustasinya dia diputerin di jalan tersebut. Si ketua rombongan ini akhirnya untuk memutuskan balik lagi ke tenda atau balik lagi ke atas. Dan betapa terkejutnya ketika si ketua rombongan ini sampai di area camp. Dia itu ngeliat. Cerita ini pun selesai cuy, dan akan gue lanjut di part 2 nya karena cerita ini masih lumayan cukup panjang. Dan buat kalian yang penasaran, kalian jangan lupa tungguin cerita ini. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.